terus baru lompat ke dalam jurang. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Ican MPP. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya sekarang sedang lagi di KFC di STC Kabupaten Kutai Timur di Kota Sangatta ya guys. Jadi saya ingin sedikit bercerita terkait kisah saya sampai dengan di Sangatta sini. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke guys, singkat cerita, jadi seperti ini. Kemarin di tanggal 23 kemarin saya melakukan perjalanan dari Samarinda ke Sangatta. Nah, dari Samarinda ke Sangatta itu saya berangkat sekitar pukul 10 pagi ya guys. 10 pagi saya dijemput oleh salah satu driver travel ya guys. Setelah itu saya sempat dulu berjalan-jalan di kota Samarinda mencari pesanan teman-teman dan sambil nyari cemilan ya guys. Nah, di saat saya mencari cemilan saya sempat berbicara kepada bapak drivernya terkait penggunaan seat belt di depan ya guys. Jadi saya bilang, Pak, kenapa nggak dipakai seat beltnya gitu? Itu sangat penting, saya bilang kayak gitu. Oh iya mas. Nah, bapaknya pakai seat belt. Setelah itu setelah bapaknya pakai seat belt, saya ini guys, saya ngomong lagi ke bapaknya dan saya ngomong kayak gini, Pak, ini kan mau akhir tahun Pak ya, dan sering terjadi kecelakaan di mana-mana seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti lebih hati-hati bawa unitnya, saya bilang, jangan sampai kejadian di kita. Oke. Nah, singkat cerita sampai situ, jadi saya melakukan perjalanan berlanjut langsung mengarah ke tujuan, yaitu ke Sangatta ya guys. Nah, setelah itu di dalam perjalanan memang ketika pas di daerah sebelum Bontang itu kondisi cuaca itu waktu itu hujan lebat, terus sekitar berapa kilo gerimis, jadi hujannya itu nggak merata lebat ya guys. Kalian tahu sendiri lah di Kalimantan seperti apa, jadi hujannya itu tidak merata ya guys, jarang sekali merata. Nah oke, di dalam perjalanan itu saya tidak menyangka bakal terjadi sesuatu ya guys. Nah, terus berjalan lancar. Setelah itu sampai di kota Bontang, kami istirahat sebentar, saya buang air kecil. Habis itu saya lanjutkan lagi perjalanan dari kota Bontang, dari simpang Bontang ya guys, mengarah ke Sangatta. Nah, setelah itu ketika perjalanan dari Bontang menuju Sangatta, awalnya berjalan dengan baik juga ya guys. Jadi saya berjalan aja dengan baik seperti itu. Di mobil disetirin, saya main HP, saya sempat tertidur, terus saya bangun lagi. Nah, akan tetapi ketika dari Bontang sampai dengan Sangkima atau daerah Pertamina ya guys, Simpangan Gapura itu, kalau teman-teman tahu, itu masih berjalan aman. Terus kami lanjut lagi jalan naik mobil melewati TNK, yaitu Taman Nasional Kutainya Kabupaten Kutai Timur lagi Sangatta. Nah, di situ aman juga, sampai situ aman. Terus kondisi cuaca memang hujan ya guys. Sorry guys, agak getar-getar. Memang hujan ya guys kondisi cuacanya di situ. Nah, ketika pas kondisi cuaca hujan, ya saya memang mempercayakan kepada bapak drivernya kemarin. Saya mempercayakan, saya berpikir memang tidak terjadi apa-apa lah ya, karena memang sudah perjalanan sekitar 3 jam ya, hampir 3 jam lah ya, 3 jam lebih lah perjalanan sudah. Nah, setelah itu saya video call seseorang di Samarinda. Video call, saya nanyain lagi apa, ngapain, tertawa, saya gitu sekitar berapa ya, sekitar 5 menit kali ya saya video call itu di perjalanan. Terus saya bilang, ya udah, saya masih di jalan, nanti kalau sampai Sangatta saya kabarin. Nah, begitu HP mati, saya sudah nggak ngeliat guys,
Jadi saya ngelihat ke samping sebelah kanan, bapak driver ini sudah berusaha buat mengendalikan unit yang kita kendarai. Nah, jadi bapaknya tuh sudah banting setir ke arah kanan, cuman si ban ini sudah nggak bisa terkendali. Dia tetap jadi steering itu sudah full, tapi posisi mobil itu sudah meluncur guys, kondisi jalan waktu itu hujan, licin, dan turunan. Sebenarnya waktu itu turunannya agak landai terus, tapi panjang, dan tikungannya pandai guys. Cuman di sebelah kiri itu memang jurang, jadi di sebelah kiri itu jurang. Nah, ketika pas landai itu saya kaget guys, pokoknya berusaha ngerem, kan sudah nggak bisa, mobil itu dikendalikan. Mungkin terseret kurang lebih sekitar 50 meter ya guys, dari pertama kali posisi ban rem itu kelihatan bekasnya guys, sampai dengan di ujung jalan semen, karena posisi di situ jalannya semen bukan aspal kemarin ini. Nah, terus baru lompat ke dalam jurang. Ya, jurangnya ya cukup dalam ya guys ya, namanya jurang. Nah, habis kayak gitu, jadi posisi saya kan begitu selesai mati, tiba-tiba seketika dan tidak terduga-duga, pokoknya semuanya itu serba cepat, semuanya tuh semuanya serba cepat, pokoknya seketika lah ibaratnya. Nah, jadi begitu mobil terjun ke jurang itu kan ada ruang hampa ya guys, ada ruang hampa, dan saya kayak merasa melayang badan. Dan setelah itu tiba-tiba, karena posisi saya pakai seat belt, salah satunya terselamatkan oleh seat belt, jadi badan saya tidak bergerak sama sekali kecuali tangan saya. Jadi tangan saya itu saya masih ingat buat melindungi kepala saya. Tangan tuh mengepal melindungi kepala saya semuanya. Dua tangan saya ini guys. Nah, habis saya gitu, jadi mobil itu terbalik keputar-putar. Kalau teman-teman tahu film Fast and Furious, ya kayak gitulah. Cuman ya pokoknya itu yang saya rasakan. Jadi saya ngerasakan mobil itu nabrak pohon, terus pokoknya ngatam-ngatam pohon, masuk di jurang, terus kehantam batu. Itu saya bisa ngerasakan, tapi saya nggak bisa ngeliat, gelap posisinya karena saking kerasnya hantamannya ya guys. Jadi badan saya itu benar-benar sudah terkunci. Jadi ketika mobil goyang, saya ikut terputar-putar di dalam. Pada akhirnya posisi mobil itu untungnya posisinya seperti di awal, tidak rebah kayak orang tengkurap gitu ya guys, atau menyamping. Jadi dia posisinya awal kayak berdiri lagi si mobil itu. Nah, tiba-tiba saya langsung di posisi awal lagi. Saya kaget, dan saya sudah nggak bisa berpikir lagi. Jadi pokoknya pikiran saya waktu itu gimana caranya keluar dari mobil itu. Nah, habis itu jadi saya langsung pecahkan kaca sebelah kiri saya pukul pakai tangan saya, makanya di tangan saya sini ada luka ya guys. Nah, ini lukanya segini aja, luka di sini aja. Nah, habis itu kaca pecah, saya iris si tali seat beltnya itu. Kalian bayangin seberapa tajam si kaca, tapi bisa memutuskan seat belt, karena saya sudah panik kemarin itu guys, di tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 3 sore mungkin ya guys, sekitar pukul 3 sore kejadiannya. Nah, terus saya duduk, saya buru-buru cepat keluar karena saya takut ada percikan api atau tetesan minyak, karena itu udah sangat riskan ya guys, high risk lah menurut saya sudah. Habis itu saya keluar, saya diam, saya bilang saya masih nggak percaya kalau saya masih hidup gitu loh guys. Saya pegang badan saya, kaki saya masih utuh guys, tanpa ada luka sedikit pun. Ya walaupun memang di bagian tangan saya sini ya, kalau kalian lihat di bagian ini sebenarnya kegores kaca dia kemarin itu. Nah, habis kayak gitu, jadi saya bangun, saya keluar, saya istirahat sebentar. Saya nggak tahu drivernya gimana, dia bisa keluar atau enggak. Yang penting saya selamat waktu itu. Nah, itu mobil waktu itu ketika pas mobil saya lompat ke jurang, itu
depan dari depan ataupun dari belakang itu nggak ada mobil sama sekali lewat guys. Ketika posisi saya sudah di dalam jurang mobil itu, baru banyak mobil lewat di jalan itu, dan mereka nggak tahu kalau kita tuh ada di dalam jurang tuh, nggak tahu mereka, karena memang nggak ada yang lihat kita terjun di jurang itu. Nah, dan pada akhirnya ada teman-teman orang kampung, orang-orang lokal di situ, dia lewat yang berkebun sekitar 6 orang, dia jalan kaki, dan pada akhirnya dia ngelihat saya di dalam jurang. Nah, baru bilang bapaknya, ya pokoknya mereka panik, kita ditolong. Nah, sebelum ditolong itu saya minta tolong fotokan ke salah satu mereka untuk mengambil foto saya ketika saya berada di dalam mobil, atau posisi saya ketika duduk di dalam mobil. Jadi saya minta tolong difotokan. Sengaja saya minta fotokan untuk salah satu kenangan yang harus saya ingat sampai kapanpun ya guys, karena ini merupakan salah satu pengalaman berharga buat saya. Setelah itu saya sempat selfie juga mungkin sekali ya, karena saya ingin mengabadikan momen tersebut, dan saya nggak berharap seperti itu ya guys. Tidak ada yang mau berharap terjadinya kecelakaan dan menimpa sesuatu terhadap diri kita. Nah, habis kayak gitu saya dibantu naik. Habis dibantu naik, saya duduk di atas, barulah banyak mobil stop membantu, menolong, melihat. Nah, baru orang-orang warga yang tadi itu bantuin angkati barang sama drivernya dinaikkan ke atas. Habis itu saya duduk, saya didatangin bapak-bapak, saya dikasih air minum, ditanyain kan kenapa-napa, tapi kan saya nggak kenapa-napa waktu itu guys. Saya dikasih minum, ditawarin. Terima kasih buat bapak yang sudah mengasih saya air aqua. Nah, habis kayak gitu saya ditawari naik bareng. Akhirnya saya minta diantar sampai dengan ke Sangatta. Saya minta diantar ke salah satu hotel di Sangatta lah ya guys. Sorry guys, banyak nyamuk di sini karena posisinya saya di luar, di dalam lagi penuh KFC, jadi saya posisi KFC yang di luar. Nah, setelah itu saya lanjut, saya minta antar. Nah, ketika sebelum saya pergi, saya sempat mengambil rekaman posisi kami masuk ke jurang, posisi ban mulai ngerem, itu saya ambil videonya, saya abadikan semuanya, karena ini merupakan momen yang gak saya lupakan, dan saya sengaja bikinkan konten pengalaman pribadi saya ini. Setelah itu ya, sebelum pergi juga saya sempat berdialog sama warga di situ. Memang di sini sering terjadi kecelakaan. Nah, saya berpikir positif aja ya guys. Saya berpikir karena faktor kondisi cuaca yang hujan, sehingga kondisi lingkungan tidak aman, dan didukung dengan faktor human error ya guys. Jadi keteledoran drivernya itu sendiri. Nah, setelah itu saya ambil video. Jadi saya lihat bekas remnya ban itu dengan posisi ban yang dia belokkan ke kanan, ternyata itu kurang lebih dari posisi ngerem pertama sampai ke bibir jalan itu sekitar 50-60 meter. Ban itu nyeret sampai pada akhirnya masuk ke dalam jurang. Kalian bayangkan. Oh iya, dan satu lagi, ketika saya sebelum keluar dari mobil, saya ngelihat gear mobil itu masuk di posisi 5. Kalian bayangin, gear 5 itu mungkin ya di atas 80 lah kondisinya waktu itu, kecepatan pasti 100 kalau saya bilang. Nah, terus kalau saya simpulkan, jadi bapak drivernya sepertinya tidak konsen waktu membawa unit, sempat hilang beberapa detik pandangan, sehingga ketika sudah menyampe mau nyampe ke bibir jalan, baru dia membanting setir, akan tetapi kondisi jalan licin. Nah, itu yang menyebabkan oleng dan tidak bisa dikontrol, serta kelajuan juga ya guys. Itu salah satu faktornya. Nah, akan tetapi kalau untuk orang lokal di situ harusnya klakson. Ya, salah satunya mereka mengaitkan dengan sesuatu hal yang tidak kasat mata ya guys. Cuman ya, percaya nggak percaya, dimanapun itu ya biasanya memang kayak gitu ya guys. Nah, terus habis kayak gitu saya mengambil ini aja, mengambil kesimpulan, memang benar kata orang, di situ bumi, di situ kamu injak, di situ juga kamu junjung. Jadi setiap daerah itu aturan mainnya beda, dan saya rasa itu nggak salah, dan
saya rasa itu nggak salah, ini bumi Kalimantan ya guys. Nah tapi cuma saya bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini bahwa kita agar lebih hati-hati lagi untuk berkendara, saling mengingatkan. Semoga kejadian ini hanya terjadi kepada diri saya dan diberikan keselamatan buat teman-teman semua, ke saya juga, dan take care and stay safe lah ya guys. Habis kayak gitu saya singkat cerita diantar ke hotel. Saya istirahat, saya mandi. Saya nggak tahu kondisi bapak driver dan unitnya, mungkin datang ya, tapi teman-teman drivernya itu datang kayaknya membantu, beliau itu menunggu juga. Nah, sampai sekarang ya saya masih bisa berada di depan kamera berbagi kisah dengan kalian, dan saya masih sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Oke guys, kalau kalian misalnya punya pengalaman, kalian boleh komen ntar di bawah. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa and see you next video.